Yuhu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kita bisa belajar banyak hal. Kembali lagi teman-teman, kali ini kita di segmen panduan indikator kualitas audit berdasarkan keputusan Dewan Pengurus IAPI nomor 4 tahun 2018 tentang panduan indikator kualitas audit penjelasan ke-1. Kira-kira seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Nah, lalu apa nih indikator dari pengendalian mutu perikataan? Indikatornya yang pertama adalah KAP, Kantor Akuntan Publik ini telah menetapkan panduan dan dokumentasi yang memadai untuk beberapa hal. Yang pertama, untuk penerimaan klien dan evaluasi keberlanjutan ini sudah harus ada nih panduannya seperti apa, analisis dan perencanaannya seperti apa. Perencanaan untuk audit termasuk penilaian risiko dan penentuan respon atas risiko yang telah dinilai. Selanjutnya, evaluasi kesalahan penyajian. Apakah dia masuk dalam kesalahan karena tidak disengaja atau kategori sengaja, kategori fraud. Nah, ditelisik lagi apakah kesalahan ini karena ketidaktahuan dalam atas pemahaman standar yang berlaku atau human error. Selanjutnya, perumusan laporan perikatan. Jadi kita buat laporan perikatan yang akan disetujui oleh klien dan AB atau tim perikatan. Dan yang kelima, mengkomunikasikan kepada manajemen dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau TCWG. Kalau misalnya ada potensi temuan, atau ada resiko-resiko ke depan yang mungkin bisa terjadi. Yang kedua adalah KAP telah menetapkan kebijakan penelaahan dan supervisi, konsultasi dan penelaahan pengendalian mutu perikatan. Biasanya ini dilakukan bersama oleh partner yang lain atau yang tidak berada dalam perikatan tersebut. Indikator selanjutnya terkait dengan pemenuhan kualitas audit ini adalah hasil review mutu atau inspeksi dari pihak eksternal maupun internal. Jadi ya teman-teman, kalau dari IAPI itu berwenang untuk melaksanakan review mutu terhadap anggota. Jadi ada wewenangnya. Yang kedua adalah secara periodik baik oleh P2PK maupun IAPI untuk melakukan review atas mutu kepada KAP atau kepada akuntan publiknya. Nah, ini biasanya periodik 1 tahun sekali dan ini boleh dilakukan bersama-sama maupun setelahnya. Nah, apa sih tujuan dari review mutu dari IAPI ini? Tujuannya adalah dalam rangka untuk mendorong dan peningkatan kualitas audit. Maka nanti akan dibahas tuh standar perikatannya seperti apa, perencanaan yang telah dilakukan itu seperti apa, proses auditnya seperti apa. Yang kedua adalah apabila hasil review mutu menyatakan bahwa pekerjaan anggota tidak sesuai dengan SPAP, kode etik dan ketentuan IAPI, maka anggota IAPI itu dapat dikenakan sanksi berupa peringatan, ini yang paling ringan, pembekuan izin, ini semi berat, misalnya dibekukan selama 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Nah, ini yang paling parah ini teman-teman, dikeluarkan dari anggota IAPI. Kalau sudah dikeluarkan, izin dicabut, itu otomatis kita tidak bisa memberikan jasa kita kepada klien. Nah,
Di dalam SPM1 di setiap KAP ini harus melakukan fungsi monitoring dan inspeksi terhadap kertas kerja perikatan secara periodik. Inspeksi terhadap kertas kerja ini dilakukan oleh personil yang tidak terlibat dalam pemeriksaan maupun penelaahan pengendalian mutu perikatan. Jadi harus dilakukan oleh partner yang lain. Kalau misalnya di satu kantor partner ini mengerjakan PTA, partner B nggak ikutan. Nah, partner B ini bisa melakukan penilaian terhadap kertas kerja. Yang ketiga adalah kelemahan dan temuan dari monitoring serta inspeksi internal dievaluasi ditentukan dengan tindak lanjut yang memadai. RTM. Indikator selanjutnya adalah terkait dengan rentang kendali peringatan. Di SA 220, pengendalian mutu untuk audit laporan keuangan mengatur bahwa rekan perikatan ini harus bertanggung jawab atas kegiatan utama perikatan audit atas laporan keuangan. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya adalah bertanggung jawab atas keseluruhan mutu setiap perikatan audit yang ditugaskan kepadanya. Ini melekat gitu ya teman-teman. Yang kedua apa? Tetap waspada dengan cara melakukan observasi dan permintaan keterangan selama diperlukan terhadap bukti atas ketidakpatuhan anggota tim perikatan terhadap ketentuan etika yang relevan. Dan yang C apa? Yang C menarik kesimpulan atas kepatuhan terhadap ketentuan independensi yang berlaku untuk perikatan audit. Dan yang keempat, memperoleh keyakinan yang memadai bahwa prosedur penerimaan perikatan dan hubungan kelanjutan itu telah diikuti dan simpulannya telah ditarik dengan tepat atau tidak tepat. Yang kelima, memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tim perikatan secara kolektif memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan perikatan sesuai dengan ketentuan, baik misalnya dari segi pendidikan maupun pengalaman. Yang keenam, bertanggung jawab atas penelaahan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur KAP, tapi mengacu kepada sistem pengendalian mutu yang ada pada KAP. Yang ketujuh adalah bertanggung jawab atas keputusan perlunya pengendalian mutu perikatan. Di rentang kendali perikatan ini teman-teman, yang menjadi indikatornya adalah rasio akuntan publik terhadap jumlah perikatan, AP-nya teman-teman ya, rasio personil kuncinya, rasio rekan perikatan terhadap jumlah auditor, dan rasio personal bukti perikatan terhadap total auditor. Rasio minimal ukuran tentang kendali perikatan tetap itu telah harus diatur oleh masing-masing KAP, dihitung secara basis tahunan. Makanya tambahan AP atau akuntan publik itu menjadi sangat penting bagi sebuah kantor akuntan publik. Bagaimana di organisasi tata kelola KAP? Di organisasi dan tata kelola KAP yang memadai ini teman-teman, sangat memungkinkan untuk melakukan pelaksanaan audit dan kegiatan-kegiatan internal KAP yang bersifat fundamental dalam rangka meningkatkan kualitas audit dan dapat dikelola dan diorganisasikan secara jelas. Nah, indikatornya apa? Di sini teman-teman, KAP itu bisa dipimpin oleh AP secara mandiri, artinya perseorangan. Misalnya KAP Sabirin, dia hanya dipimpin oleh seorang Sabirin saja. KAP memiliki struktur dan tata kelola yang memadai. Ada struktur organisasinya, dari ada misalnya partner senior karena dia nggak ada partner yang lain, ada satu, ada manajer senior, junior, ada staf yang lain. Yang ketiga, KAP telah menetapkan organisasi dalam KAP untuk menangani dan melaksanakan aspek yang berhubungan dengan pengendalian mutu. Ada
sudah ditentukan ini yang bertanggung jawab terhadap manajemen risiko, ada tim yang bertanggung jawab terhadap pelatihan pembelajaran dan pengembangan, ada yang bertanggung jawab tentang quality assurance, dan ada yang bertanggung jawab terhadap technical and QA. Dan CAP juga telah menunjuk partner dan personel lain yang bertanggung jawab atas huruf C. Nah, ini berarti kalau misalnya partnernya lebih dari satu. Ya, kalau dia perseorangan ini menjadi tanggung jawab AP-nya. Kemudian ada rasio luas ruang kantor. Jangan pula kantornya sempit. Kan tidak ada ruang sampai tidak ada. Kan anggota publik juga harus mengalokasikan waktu yang cukup untuk menangani organisasi dan tata kelola dan struktur kendali tim perikatan yang mampu menggambarkan dan tanggung jawab pola pengawasan yang berjenjang. Ini adalah bagian dari organisasi dan tata kelola CAP. Nah, pengelolaan CAP ini ya, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca juga buku dari karangan Pak Mustafa itu tentang kantor kota publik era PO. Kalau isinya dan itu cukup bagus teman-teman. Berisi tentang sejarah dimulainya misal dari perseorangan sampai besar. Itu sangat menginspirasi untuk para pembacanya, terutama untuk teman-teman yang memiliki cita-cita untuk menjadi akuntan publik atau bercita-cita untuk punya kantor akuntan publik sendiri. Baik teman-teman, demikian penjelasan saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab dari keingintahuan teman-teman semuanya. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share agar yang lain bisa tahu. Bye-bye.